Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini kita akan membahas soal-soal uji LSP, khususnya TKRO ya, karena di TKRO itu sudah melaksanakan yang pertama dulu sudah kelistrikan sama injeksi, jadi sekarang melanjutkan yang sisanya, yaitu ada 5 klaster. Yang pertama ada yang pertama ada perawatan kinerja mesin konvensional, intinya perawatan mesin konvensional. Kita ambil yang bensin kayak gitu. Untuk prakteknya hampir sama kayak yang sama praktekkan setiap harinya kayak gitu. Di sini soal-soalnya juga sudah jelas, silakan dilihat dan dipahami. Nanti diisi di hasil pemeriksaan dan ada standarnya, nanti dicentang baik atau buruk. Ini hanya tidak ada tugas untuk menyetel ya, kita baca NB-nya ini. Jadi hanya pemeriksaan saja. Jadi nggak ada ngecek. Isi kolom hasil pemeriksaan sesuai pemeriksaan kalian di sini. Sama pada kolom kesimpulan centang salah satu baik atau buruk. Kalau baik ya centang baik, kalau buruk ya centang buruk gitu. Nah, untuk berkala ya, yang kedua yaitu perawatan berkala pada mobil. Untuk soalnya seperti ini ya, ini juga sebatas pengecekan, jadi tidak ada tugas untuk menyetel, jadi hanya pemeriksaan saja. Kayak ini, F itu full atau penuh, E itu empty, jadi hanya pemeriksaan unit mobil, yaitu kita pakai mobil Sigra, nanti kita praktekkan di luar. Terus berikutnya ada sistem sasis, kita ambil yang rem, yaitu ada pengukuran rem tromol, rem cakram, sama pedal remnya. Ini juga sudah ada standarnya sama hasil pemeriksaan gimana ya, sama kayak yang coba perhatikan. Yang berikutnya yang keempat yaitu perawatan sistem AC. Ini sama kayak yang dibuat praktek kemarin kayak gitu ya. Jadi soalnya ini ada bongkar pasang rangkaian kelistrikan, terus pengecekan suhu awal, pengecekan tekanan saat mesin mati, mesin menyala, saat ini hasil berarti pengecekan ketiga, tekanan saat setelah dilakukan pengisian freon. Jadi kalau perlu diisi ya diisi, tapi jangan sampai full, sampai penuh. Yang penting ada indikasi naik, nah berarti ya wis bener. Nah terus untuk pengecekan suhu akhir, kalau suhunya itu turun sampai di bawah 20, berarti hasilnya sudah bener. Wis gitu aja nggak apa-apa ya, sudah dianggap bener. Ini untuk AC. Yang terakhir spurring balancing ya. Spurring ini tugasnya ini, balancing ini. Jadi kita untuk spurring balancing hanya sebatas pemeriksaan saja kayak gitu. Jadi nggak sampai menyetel atau yang gimana-gimana, takutnya malah rusak kayak gitu ya. Karena kita juga baru ya, spurring balancing itu alatnya baru semua. Jadi sangat beresiko kalau nanti kita nggak tahu prakteknya gimana, harus gimana kayak gitu ya. Nah, mungkin di lain kesempatan kita bisa belajar bareng. Jadi untuk spurringnya soalnya ini ya, pengecekan steering wheel atau power steering ya. Terus pengecekan kondisi T-rod, ball joint, roda, suspensi, sama selisih jarak antara ban dengan fender. Ini spesifikasinya sudah ada. Untuk power steering tuh kalau diputar ke kanan mentok, ke kiri mentok, itu tidak berbunyi. Kalau berbunyi berarti buruk kayak gitu ya. Nanti hasilnya di sini. Terus pengecekan T-rod tidak retak kayak gitu, atau tidak patah atau tidak karat kayak gitu ya. Terus kondisi ball joint tidak rembes oli, kondisi roda tidak kocak, pengecekan kondisi suspensi tidak rembes, selisih jarak antara ban dengan fender bisa diukur penggaris, itu selisihnya paling tidak tuh hanya 0,02. Kalau lebih dari ini berarti ada permasalahan di mobilnya. Yang kedua ada balancing, nanti tugasnya nih kode ban, tekanan ban ada alatnya sendiri, jarak roda dengan wheel nanti ada alatnya sendiri di sana, lebar pelek dan sebagainya. Nih nanti kalau hasilnya itu enggak segini, itu harus ditambahi dengan bobot balan atau timah balan sampai hasilnya nanti 0,0. Nanti kita praktekkan. Untuk yang pertama kali nanti saya pengen dari spurring dulu ya, untuk pengecekan steering wheel. Kita nanti pakai mobil ini, jadi nanti masuk ke sana, kita putar ke kanan ke kiri. Kalau bunyi berarti rusak, kalau nggak bunyi berarti normal ya. Kita sudah di dalam, jadi pastikan ini tertutup. Nah jadi kita posisi di dalam, setirnya ini diputar mentok ke kiri kayak gitu ya. Mentok, kalau dia bunyi berarti rusak nanti. Terus mentok ke kanan ya, karena ini nggak bisa diputar karena ada ganjelnya itu. Jadi sebelum di tes ini harus dilepas ganjelnya dulu, nanti kalau sudah dipasang kembali kayak gitu. Nanti tetap
saya dampingi atau didampingi sama petugas yang jaga kayak gitu. Guys, kalau sudah lanjut untuk soal berikutnya. Ya, ini tadi hasilnya gimana, nanti ditulis di sini, terus kesimpulannya gimana. Yang kedua dan terakhir ini jadi satu ya. Pengecekan kondisi tirot, ball joint, roda, suspensi, dan ini jarak roda dan fender, nanti tak kasih tahu caranya. Nah, sebelum menggunakan atau sebelum pengukuran di ban kanan dan kiri itu kita harus menaikkan mobilnya dulu. Gitu ya. Jadi kita naikkan dulu, syaratnya apa? Syaratnya harus ini dipasang. Nah, jackingnya ini ganjilnya dipasang biar enggak gerak kanan kiri meskipun itu sudah di rem parkir. Nanti kita pastikan kalau ini sudah kepasang semuanya. Jadi yang sana juga kepasang, yang roda sana juga ada. Kalau sudah, kita menuju ke operasi hidroliknya car lift ini kayak gitu ya. Saya mohon untuk ketika ujian nanti dilarang untuk bercanda, tetap fokus kayak gitu ya. Jadi soalnya apa, silakan langsung dikerjakan biar cepat waktunya. Ya, yang pertama kali dilakukan yaitu on off nya ini harus di on kan dulu. Caranya diputar ke kanan cetek sampai nyala hijau gitu ya. Kalau sudah dipastikan apa jackingnya ini sudah kepasang dengan baik, tinggal dipencet kayak gitu ya. Ini ada tombol up untuk naik ya, nanti saya pencet ini juga ikut naik, tinggal mencet aja gini. Nah, sebelum praktek nanti kalau belum yakin bisa ditanyakan sama pengawas atau tanya saya atau sama toolman-nya Mas Eka kayak gitu ya, biar lebih aman lagi. Ini posisi di bawah juga, ini posisi di bawah, tinggal mencet ini sudah nyala juga. Kira-kira sedada cukup kayak gitu ya. Ini belum. Nah, cukup segini kalau sudah dimatikan. Nah, kalau sudah jangan langsung mengukur. Nah, harus di lock dulu. Caranya gimana? Tinggal nekan tuas ini pelan-pelan kayak gitu biar turun dan ngelok. Biar beban itu enggak ke piston tapi ke locknya ini, ke tiangnya ini. Saya pencet pelan-pelan ya. Nah, ini sampai los, sampai pol. Tapi harus pelan-pelan. Kalau tadi harus gini, pelan. Kalau sudah ngelok, tinggal mentok kayak gini. Caranya gitu. Guys, kalau sudah, tinggal kita periksa. Tadi ada pemeriksaan apa saja? Ini ya, terot, ball joint, sama kondisi roda kocak atau tidak gitu ya. Terus sama suspensi. Oh ya, jadi sekalian aja nanti diangkat untuk ini. Nah, di situ itu ada dongkrak kecil nih. Nah, dan ada ganjilnya sudah tak siapkan, jadi ini sesuai dengan kondisi mobil, rangkanya kayak gitu. Saya posisikan dengan rangkanya, jadi tinggal ngangkat tok ya, jadi jangan diowahi. Untuk ngangkatnya si dongkrak kecil, kalau tadi kan posisi gini kayak gitu ya. Nah, untuk dongkrak yang kecil tinggal diputar ke kiri. Sebelum itu pastikan ini ngelok dulu kayak gitu ya. Tadi kan sudah sampai ngelok, sudah sampai turun, sudah enggak turun lagi kan, dia sudah ngelok, baru diputar ke sini. Nah, terus di up lagi. Nah, dipencet ini tombol putihnya, pelan-pelan aja, 1 detik. Nih, kita lihat naik kan, sampai naik, terus sampai naik. Nah, sampai naik. Terus kita cek dulu, kita masuk lewat kolong bawah. Kita kunci ya, kita kunci ini kunciannya dan ini tuasnya. Caranya tinggal ditarik ke kita, nah kayak gitu. Nah, ini harusnya ngelok ini, karena ini belum ngelok berarti kurang naik sedikit ya, kita naikkan sedikit. Nih, pencet lagi, naik sedikit. Nah, cukup, saya mulai cetok. Nah,
ini sudah ngelok sini ya, jadi nanti tinggal kalau turun dia akan ngelok di sini. Akan ngelok di sini. Caranya gimana? Caranya sama kayak tadi. Pakai tuas ini, tinggal dipencet aja pelan-pelan, nanti akan turun. Turun sampai mentok. Tadi pelan-pelan gini, seret kayak gitu. Nah, ini kan posisi sudah terangkat. Nah, ini sudah terangkat, hanya perlu mengerjakan soalnya kayak gitu ya. Kita ambil untuk soalnya. Jadi tugasnya nanti kanan kiri ya, bukan kiri saja atau kanan saja. Yang pertama kondisi T-rod. Nih, kondisi T-rod roda kanan. Kita goyang-goyangkan saja, nggak usah di periksa atau gimana, nggak usah diseteli. Pokoknya di sini ya. Ini T-rodnya. Kalau dia ada retak atau goyang berarti sudah rusak di sini. Nah, di sini. Kelihatan mau enggak? Nah. Kalau diginikan dia goyang, nah berarti ada permasalahan. Kalau goyang sedikit, ya berarti ada permasalahan kayak gitu. Nah, kan nggak boleh goyang. Nah, ini dicek. Kalau ini kenceng berarti sudah nggak ada masalah. Berarti sudah menjawab 2 soal. Ini sama sekalian ini. Kalau ini merembes berarti ada permasalahan. Terus apa lagi? T-rod sudah, ball joint sudah, kondisi roda sama suspensi. Ini harusnya suspensi dulu. Suspensi sekok berarti ya. Atau kita bisa ngambil yang steeringnya di sini juga nggak apa-apa. Nah, steeringnya ini kan ada kayak pelumasnya nih sebenarnya. Nah, ini kalau merembes berarti rusak, kalau kering berarti enggak. Tapi kondisinya ini sudah sobek, ya ditulis saja apa adanya. Kalau sekok tuh terlalu tinggi sana posisinya. Nah, sana terlalu tinggi, jadi yang penting dia enggak merembes oli, berarti ya wis, berarti aman. Itu yang kanan. Yang kiri juga sama untuk prosedurnya. Jadi pemeriksaan ball joint-nya nih, yang di sini kelihatan enggak lagi. Nih, kalau ada rembesan berarti rusak kayak gitu. Nah, ini tak goyang-goyangkan enggak goyang ya, berarti aman. Yang sini juga sedikit rembes, karetnya, sealnya mungkin. Itu jadi nanti ditulis apa adanya. Yang kedua, yang berikutnya nih juga bisa diambil. Ini jadi satu sama suspensi juga nggak apa-apa karena ini juga penggerak roda. Ini sobek, terus otomatis juga oli melebar kemana-mana. Ini kalau kelihatan ya. Tuh. Terus sama skoknya, kondisi skok ini kering nih, nggak ada bocor, berarti aman. Guys, terus soal berikutnya kondisi roda ya. Yang tadi kan syaratnya tidak kocak, sama selisih jarak antara ban dengan fender. Baik, untuk cara jawabnya ini dikocak-kocak, jadi pakai tangan 2 ya. Pakai tangan 2 dikocak-kocak depan belakang kayak gini. Kalau dia kocak berarti rusak kayak gitu. Ini nggak boleh kocak. Tangan kanan di sini, tangan kiri di sini. Sama, jadi untuk roda kanan sama kiri caranya sama. Itu. Terus berikutnya untuk jarak fender itu bisa diukur pakai penggaris. Jadi jarak roda ambil saja sini juga nggak apa-apa. Jadi jarak antara roda ban ini dengan ini itu berapa? Misalkan di sini sampai sini itu ambil aja 10 cm kayak gitu ya. Contoh. Nah, dan untuk roda yang sana, untuk roda yang sini itu juga berapa senti nih. Kalau selisihnya itu hanya 0,01, misalkan ini 10,01 mm atau ya 0,2 ya, karena kita pakai sketmat ya, kalau ada selisih segitu berarti enggak normal kayak gitu. Kalau misalkan ini 10 cm, yang sana tadi 10 cm ya berarti ya aman kayak gitu, berarti enggak ada masalah. Itu perihal sporingnya hanya sebatas pengukuran dasar seperti itu dulu aja ya, karena untuk jika kita ngubah-ngubah ukuran mobilnya, saya khawatir kalau nanti nggak malah enak tapi malah rusak. Kita kan tahap belajar kayak gitu ya, mohon dimengerti untuk perihal tersebut.
Sudah, kalau sudah selesai pengukuran spuring, tinggal menurunkan dongkrak yang kecil atau lift yang kecil. Caranya gimana? Tinggal menaikkan dulu. Ya, jangan diturunkan langsung, dinaikkan dulu kayak gini. Nah, cukup segini, baru locknya ini diangkat lagi. Nih, jangan lupa nih ya, locknya dimasukkan ke lubang, tinggal geser tok. Kalau geser berat sih. Nah, kayak gitu ya. Jadi kuncinya ini naik ke sini. Jadi nggak ngelok kan, bebas. Jadi kayak gitu. Terus tinggal diturunkan. Jadi nggak up lagi, tapi yang sini tuasnya ditekan pelan-pelan sampai turun ke bawah. Sampai ini pol. Sampai itu juga turun pol. Terus nggak usah ngowahi yang sana. Nah, ini sudah on. Nah, posisinya tuas sampai sini ya. Untuk menurunkan yang besar itu dipindah ke bawah lagi. Stek. Nah, caranya gimana? Dinaikkan sedikit dulu karena untuk melepas locknya. Nah, kalau cukup naik, tinggal ini diturunkan, tapi pakai dua tangan. Satunya ini jadi ditekan ke bawah, satunya nekan ini. Seret, kayak gitu ya. Oke, ini sudah turun setengah karena saya harus pakai satu tangan. Satunya pakai kaki, tapi lebih baik itu baru turun sampai sekian, itu baru pakai kaki. Kalau posisinya sampai sini masih bisa pakai tangan kayak gitu. Jadi harus di lock banget kayak gitu. Nah, kalau sudah keras kayak gini kayaknya ini ngelock, jadi harus dinaikkan dulu sebentar. Nah, kayak gitu ya. Kalau sudah, ini ditekan ke bawah, ini juga ditekan pelan-pelan. Nah, ini turun nih. Jadi ini posisi neken kayak gitu. Ini turun. Sampai turun ke bawah. Sampai ini mentok. Nah, sampai ini mentok. Nggak fokus nih. Ya sudah ya. Kalau sudah, tinggal ini di off kan kayak gitu. Jadi nggak usah ini lagi, tapi ini diputar ke kiri. Cetek sampai naik, ini sampai mati. Jadi untuk spuring simple sebenarnya ya kayak gitu. Jadi kita harus fokus karena waktunya juga amat sangat sedikit karena gantian sama temennya kayak gitu. Yes, kita lanjut ke balancing. Ya baik, karena spuring tadi sudah selesai, kita lanjut ke balancing. Balancing itu soalnya ada beberapa ya. Yang pertama ada kode ban, yang kedua tekanan ban, jarak roda, lebar pelek, diameter pelek, hasil awal, penambah bobot, hasil akhir. Harus 0000 atau paling tidak tuh bisa berkurang hasilnya nanti dari standarnya yang awal tadi. Yang awal ini ya. Ini misalkan 15,15 misalkan. Terus ditambahi bobot balan 15 sama 15. Ternyata hasilnya masih nggak seimbang atau hasilnya nanti 01,02 misalkan. Dari hasil ini sudah dianggap benar karena apa? Bisa mengurangi dari standarnya ini. Kenapa kok harus 00,00 ya? Itu tandanya putaran roda tuh seimbang, nggak ada yang berat sebelah kayak gitu ya. Sudah, untuk yang pertama untuk kode ban kita cari di sini di bannya sendiri. Nah, ini ada kode ban. Nih, berarti ini 195/65R15. Itu aja dicatat kayak gitu. Nah, nggak ada kan? Ya situ tok kan. Ya tipenya berarti ini untuk kode bannya. Jadi gunanya untuk apa ya? Untuk peruntukan ban itu harusnya tekanan berapa kayak gitu-gitu. Kalau di dunia kerja seperti itu. Terus lanjut ke tekanan ban. Tekanan ban gimana? Ini sudah ada alatnya.
yaitu alat pengukur tekanan ban, yaitu cari pentilnya dulu. Nah ini tinggal dilepas. Terus caranya tinggal ditekan gini kan, ini kan ada pentilnya nih, tinggal ditekan tok, cetek kayak gitu, nggak usah dilihat, nanti hasilnya juga tetap nggak berubah kayak gitu, tok set. Terus dihitung nih hasilnya berapa, ambilnya yang PSI ya, jadi yang angka yang sini. Kalau lurus ini berarti 20, kalau kurang satu strip berarti berapa, kalau satu stripnya ini dari 10 ke 20 terpisah berapa garisnya, 2 ya. Nah 2 berarti kalau selisih satu strip sebelum 20 berarti 18 PSI. Kenapa kok rendah banget ya, karena untuk ngetes ini aja itu pasti ngobos kayak gitu. Jadi mungkin tiap siswa itu beda hasilnya ya, yang penting bisa bacanya dulu aja. Untuk standarnya sendiri itu sudah tak tulis di sana, jadi 28 sampai 36 PSI. Kalau di bawahnya ini berarti jelek, kalau di atasnya ini berarti jelek, kayak gitu aja. Manut aja ya, karena tugas kita hanya pemeriksaan tok. Terus jarak roda dengan wheel balance. Nah, ini sudah masuk tahap penggunaan balancing. Untuk penggunaannya pastikan colokan sudah menancap. Sudah ya. Tinggal di on kan. Nih, tinggal diputar ke kanan. Nah, keluar ya. Untuk yang pertama kali itu jarak antara mesin sama roda itu yang sini, yang A. Kita pencet. Nah, jadi jaraknya tuh penggarisnya ini ditarik sampai ke sini. Nah, itu berapa ukurannya? 7,5 ya. Ya, kelihatan tuh 7,5. Tulis 7,5 nih. 7,5. Terus kedua, ini soalnya nih. Jarak roda dengan wheel bearing sudah berapa tadi? 7,5. Terus untuk lebar pelek pakai penggaris ini yang di bawah nih. Jadi sebelum diukur harus dipindah dulu. Nih, dipindah ini dulu yang B. Nah, jadi ngitungnya antara pelek ini yang di sini dengan yang di sini. Ya, yang di sini. Itu berapa? Kita ukur ketemu yang di sini 5. Ya, bener ya, 5 ya lebarnya. Lebarnya 5 apa enggak ya? Masalahnya saya pakai satu tangan. Ini ukuran yang bener. Berarti 6. Ya, 6 ya. 6 ditulis 6 gitu aja. Nah, 6 kalau sudah yang A atau lebar pelek. Nah, lebar pelek hitung-hitungnya bisa pakai ini juga. Posisikan kayak gini ya. Nah, ini sama yang bawah juga sama. Ini harus 90 derajat. Nah, bisa dilepas nanti dihitung. Kalau tadi yang sini, kalau sekarang yang sini. Nih, lebar pelek menunjukkan ke angka 16. Berarti ini pelek 16-an. Kok ini tulis kok di sini 14, Pak? Ya tinggal diketik aja 16. Kayak gitu ya. Terus untuk berikutnya hasil awal pemeriksaan keseimbangan ban. Oke. Wes. A sudah, B sudah, D sudah. Tinggal diputar. Caranya gimana? Tinggal ini diputar ke depan dulu sedikit, terus ditutup nih. Dia akan memproses. Nanti keluar hasilnya nih. Nah, berapa? Yang kiri 0,0, yang sini 19. Nah, maksud dari ini 0,00 ya ini tadi 00,19. Ditulis di mana? Ditulis di hasil awal pemeriksaan keseimbangan ban, ditulis di sini. Kenapa kok nggak ada standarnya? Ya karena ini kan pengukuran awal, tiap ban juga beda. Jadi tak strip untuk standarnya ini ya, karena tiap ban beda-beda. Yang penting bisa cara nulisnya. Oke, ditulis 00,19.
mana di sini 00,19. Terus perlu nggak penambahan bobot balan kayak gitu. Kita lihat di sini kalau 00 itu nggak perlu ditambah. Jadi yang perlu ditambah ini biar ini berkurang kayak gitu ya. Pemberatnya seperti ini. Nah, pemberatnya seperti ini bentuknya. Bentuknya seperti ini ya. Ini satu kotak 10 gram. Jadi ini gram ini satuannya. Itu ya. Ini 10 gram, yang kecil 5 gram. Kalau 19 dikasih 20 ya, insya Allah bisa ya. Jadi tinggal ditambahi ini sama ini. 10 tambah 10 19. Gitu. Jadi nanti diguntingkan dengan lakban ini ya, lakban bolak-balik spon itu ditempelkan di sini. Nah, bagian sini. Jadi ini harus disilet dulu, harus bersih dulu timahnya, baru ditempeli sama ini. Nanti ditempel di sini. Tek tek. Nah, 20 ya. Tapi cara pasangnya gimana? Nah, cara pasangnya yaitu lihat tanda ini itu harus penuh dulu. Caranya diputer. Putar pelan-pelan ke depan. Nih, sampai tandanya penuh. Nah, sampai ini penuh, empat-empatnya keisi. Putar terus, putar terus, putar terus. Nah, sudah penuh. Cara ngisinya, anggap aja ini saya sudah ambil 2 ya, karena harus 20, itu harus 2 ditempelkan kayak gini. Nah, caranya gimana? Cara pasangnya gini. Dari posisi gini itu harus dipasang 90 derajat. Seret. Pak, enggak pas sih, Pak, karena kan nabrak ini ya. Berarti masangnya harus di dalamnya sini. Nah, masang dari sini juga boleh, tapi yang dipasang jangan yang di sini. Kalau ini posisi yang kiri, yang 00 ini, kalau sama tambahin nanti itu akan berubah. Jadi harus yang geser ke sana, mendekati posisi kanan atau mendekati posisi pelek yang sana. Trek dipasang 90 derajat, trek dua-duanya. Ya, kalau sudah diputar lagi, ini anggap aja sudah memasang kayak gitu ya. Kalau sudah tinggal diputar ke depan terus ditutup covernya. Itu nanti ngitung kayak gitu. Nah, hasil yang benar itu harusnya berkurang. Kalau sudah dipasang itu harusnya berkurang kayak gitu. Targetnya itu 0,00. Kalaupun nggak bisa atau misalkan ini masih ada hasil 0,01 atau 0,2, tak anggap bener kayak gitu. Jadi nggak usah nempel lagi kayak gitu ya. Yang penting sudah berkurang, berarti sudah bener kayak gitu. Nanti kalau sudah dijabut lagi, jadi hasilnya sama tadi itu dijabut lagi. Oh ya, sebelumnya ditulis di sini dulu ya. 00,00. Misalkan hasilnya sudah seimbang, ya wes kayak gitu. Wes, terus kalau sudah dijabuti lagi. Jadi hasilnya sampean tadi nempel, misalkan ini ya, itu harus diklentek kayak gitu. Ini harus diklentek karena gantian sama temennya kayak gitu. Kalau di perusahaan juga boleh dilepas karena yo orang ya beli buat menyeimbangkan roda gitu ya, paham ya. Wes, kalau sudah dimatikan aja langsung, nggak apa-apa. Karena kalau di klik stop juga nggak fungsi kayak gitu. Start juga error. Jadi langsung, nah ini juga error kan. Jadi langsung off aja nggak apa-apa kayak gitu ya. Wes, sudah, yang penting ini kerapiannya jangan lupa. Oh ya, tadi lupa untuk pentilnya belum dikembalikan. Ya, jangan sampai lupa untuk pentilnya juga dikembalikan ke tutup pentilnya ini ya, ke tempat yang benar. Kalau sudah langsung dirapikan dulu, nih dikumpulkan jadi satu juga nggak apa-apa. Karena ini juga termasuk nilai kayak gitu, kebersihan, kerapian termasuk nilai kayak gitu. Kalau sudah di off kan, wes tinggal dikumpulkan ke pengawasnya. Nah, perihal ini juga diperhatikan yang tadi ya, jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai enggak diganjel seperti itu. Nah, harus diganjel ya. Wes, untuk sporing dan balancing kalau ada yang ditanyakan silahkan kayak gitu ya, bisa di kolom komentar atau japri ya, nggak apa-apa ya. Wes, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.